Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Pembantaian Nanking, yang juga dikenal sebagai pemerkosaan Nanking, adalah peristiwa yang terjadi selama Perang Tiongkok-Jepang kedua antara tahun 1937-1945 di mana pasukan Jepang menyerbu kota Nanking yang sekarang disebut Nanjing, ibu kota Republik Tiongkok saat itu. Peristiwa ini terjadi setelah Jepang merebut kota tersebut pada Desember 1937. Setelah merebut Nanking, pasukan Jepang melancarkan serangkaian serangan brutal terhadap penduduk sipil dan prajurit Tiongkok yang telah menyerah. Selama periode yang dikenal sebagai pembantaian Nanking, ribuan warga sipil dan prajurit Tiongkok diperkosa, disiksa, dan dibunuh dengan kejam oleh pasukan Jepang. Selama berhari-hari, pasukan Jepang melakukan tindakan kekerasan yang tak terkendali. Warga sipil diserang, rumah-rumah dijarah, dan banyak orang dibunuh secara sadis. Tindakan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan massal terhadap perempuan dan anak-anak. Ribuan perempuan dan gadis diperkosa dan seringkali dibunuh setelah itu. Selain pembunuhan dan pemerkosaan massal, pasukan Jepang juga merusak properti, budaya, dan situs bersejarah kota Nanking. Banyak tempat ibadah, museum, dan situs bersejarah hancur atau dirampok. Buku-buku berharga dijarah atau dihancurkan, dan banyak karya seni dan artefak budaya hilang selamanya. Estimasi jumlah korban dalam peristiwa pembantaian Nanking sangat bervariasi, dan angka pasti sulit untuk ditentukan secara akurat. Namun, mayoritas perkiraan mengindikasikan bahwa ribuan hingga ratusan ribu orang tewas selama periode tersebut. Beberapa perkiraan berkisar antara 200.000 hingga 300.000 korban tewas. Namun, karena kurangnya dokumentasi yang akurat dan sumber yang diverifikasi, angka pasti tetap kontroversial. Pembantaian Nanking adalah salah satu dari banyak peristiwa tragis dalam sejarah manusia yang menunjukkan dampak kengerian perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun angka pasti mungkin sulit dikonfirmasi, penting untuk tetap menghormati semua korban dan menggunakan peristiwa tersebut sebagai pengingat tentang urgensi menjaga perdamaian dan menghormati hak asasi manusia di semua keadaan. Pada 13 Desember 1937, rombongan pasukan pertama tentara Jepang yang dikomandani oleh Jenderal Matsui Iwane memasuki kota Nanjing. Penghancuran Nanjing dan pembantaian serta pemerkosaan terhadap penduduknya merupakan perintah dari Matsui. Selama beberapa minggu berikutnya, tentara Jepang melaksanakan perintah Matsui. Mereka melakukan eksekusi massal dan puluhan ribu pemerkosaan. Tentara Jepang juga menjarah dan membakar hampir seisi kota, sehingga mengakibatkan kehancuran lebih dari sepertiga bangunan di Nanjing. Meskipun pada awalnya setuju untuk menghormati zona aman Nanjing, namun pada akhirnya para pengungsi tidak bisa menyelamatkan diri dari keganasan tentara Jepang. Pada Januari 1938, Jepang menyatakan bahwa ketertiban kota telah dipulihkan dan membongkar zona aman. Pembantaian berlanjut sampai minggu pertama Februari 1938. Pada 1940, Jepang menjadikan Nanjing sebagai ibu kota pemerintahan boneka Cina yang dipimpin oleh Wang Qingwei atau Wang Jingwei. Militer Jepang tak bisa memberi makan atau menampung tawanan perang yang sangat banyak itu. Buku The Rape of Nanjing yang disusun Iris Chang, sejarawan cum wartawan, menyebut pada 13 Desember, Batalion ke-66 Jepang menerima perintah dari Pangeran Asaka. Perintahnya berbunyi, semua tahanan perang harus dieksekusi. Metode eksekusi, tahanan dibagi dalam kelompok-kelompok, satu kelompok jumlahnya selusin tahanan. Bunuh secara terpisah dengan cara ditembak. Amaran untuk membunuh semua tahanan tampaknya berasal dari keinginan untuk menghindari biaya perawatan tawanan perang serta mencegah pemberontakan lebih lanjut di antara para tahanan. Komando eksekusi tawanan kembali datang pada 17 Desember.
Pagi-pagi, para tahanan dipindahkan ke Pulau Baguazhou di Sungai Yangtze dengan kondisi tangan terikat. Para tahanan itu kemudian diminta berbaris ke tepi sungai. Prajurit Jepang mengepung dan kemudian mulai menembak. Untuk memastikan semua tahanan tewas, malamnya pasukan Jepang membayonet tubuh-tubuh yang tergeletak satu persatu. Kisah kejam tak berhenti di situ. Pemerkosaan massal pun terjadi di kota sebelah timur daratan Cina tersebut. Pemerkosaan itu diikuti pembunuhan yang tak kalah sadis. Sejumlah korban dipotong payudaranya, ada juga yang dipaku hidup-hidup di dinding. Asaka akhirnya ditarik kembali ke Jepang pada Februari 1938. Dia kembali pada posisinya sebelum Perang Nanjing sebagai anggota Gunji Sangi-in atau Dewan Perang Tertinggi Kekaisaran Jepang. Setelah merebut Nanking, pasukan Jepang melancarkan serangkaian serangan brutal terhadap penduduk sipil dan prajurit Tiongkok yang telah menyerah. Selama periode yang dikenal sebagai pembantaian Nanking, ribuan warga sipil dan prajurit Tiongkok diperkosa, disiksa, dan dibunuh dengan kejam oleh pasukan Jepang. Selama berhari-hari, pasukan Jepang melakukan tindakan kekerasan yang tak terkendali. Warga sipil diserang, rumah-rumah dijarah, dan banyak orang dibunuh secara sadis. Tindakan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan massal terhadap perempuan dan anak-anak. Ribuan perempuan dan gadis diperkosa dan seringkali dibunuh setelah itu. Berita tentang pembantaian Nanking menyebar dengan cepat, dan banyak saksi mata termasuk jurnalis, misionaris, dan pekerja bantuan asing melaporkan kekejaman yang terjadi. Laporan-laporan ini memberikan gambaran yang mengerikan tentang tindakan brutal pasukan Jepang terhadap warga sipil dan tentara Tiongkok yang menyerah. Pembantaian Nanking memiliki dampak yang mendalam tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada hubungan internasional dan persepsi tentang perang dan kemanusiaan. Beberapa sumber Jepang saat itu mencoba untuk meremehkan atau menyangkal skala pembantaian, tetapi bukti-bukti dan kesaksian saksi mata yang kuat telah mendokumentasikan peristiwa ini secara mendalam. Yang pada akhirnya, pemerintah Jepang telah menyampaikan permintaan maaf resmi atas peristiwa pembantaian Nanking di masa lalu. Beberapa Perdana Menteri Jepang telah mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan penyesalan atas tindakan kekejaman yang terjadi selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Meskipun demikian, interpretasi atas permintaan maaf ini masih menjadi perdebatan di antara sejarawan dan pemerintah Tiongkok. Di Nanking, terdapat beberapa situs peringatan yang mengenang korban pembantaian Nanking, termasuk Museum Peringatan Perdamaian Nanking. Pemerintah Jepang juga telah mendukung beberapa inisiatif pendidikan dan kerjasama budaya untuk meningkatkan pemahaman dan dialog antara generasi muda Jepang dan Tiongkok tentang sejarah bersama. Meskipun ada upaya untuk mempromosikan dialog, pemahaman bersama, dan kerjasama budaya antara Jepang dan Tiongkok, peristiwa pembantaian Nanking tetap menjadi titik sensitif dalam hubungan kedua negara. Bagi banyak orang, peristiwa ini mewakili pengingat yang kuat tentang pentingnya memahami dan menghindari kekejaman perang serta menjaga perdamaian di masa depan. Pada tahun 1997, pemerintah Jepang mengakui pembantaian Nanking dan peristiwa ini terus menjadi fokus perdebatan sejarah, politik, dan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang. Pembantaian Nanking mengingatkan kita akan dampak mengerikan perang dan kepentingan untuk memelihara perdamaian, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari pengulangan tragedi semacam ini di masa depan. Setelah merebut Nanking, pasukan Jepang melancarkan serangkaian serangan brutal terhadap penduduk sipil dan prajurit Tiongkok yang telah menyerah. Selama periode yang dikenal sebagai pembantaian Nanking, ribuan warga sipil dan prajurit Tiongkok diperkosa, disiksa, dan dibunuh dengan kejam oleh pasukan Jepang. Selama berhari-hari, pasukan Jepang melakukan tindakan kekerasan yang tak terkendali. Warga sipil diserang, rumah-rumah dijarah, dan banyak orang dibunuh secara sadis. Tindakan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan massal terhadap perempuan dan anak-anak. Ribuan perempuan dan gadis diperkosa dan seringkali dibunuh setelah itu. Berita tentang pembantaian Nanking menyebar dengan cepat, dan banyak saksi mata termasuk jurnalis, misionaris, dan pekerja bantuan asing melaporkan kekejaman yang terjadi. Laporan-laporan ini memberikan gambaran yang mengerikan tentang tindakan brutal pasukan Jepang terhadap warga sipil dan tentara Tiongkok yang menyerah.
Pembantaian Nanking memiliki dampak yang mendalam tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada hubungan internasional dan persepsi tentang perang dan kemanusiaan. Beberapa sumber Jepang saat itu mencoba untuk meremehkan atau menyangkal skala pembantaian, tetapi bukti-bukti dan kesaksian saksi mata yang kuat telah mendokumentasikan peristiwa ini secara mendalam. Yang pada akhirnya, pemerintah Jepang telah menyampaikan permintaan maaf resmi atas peristiwa pembantaian Nanking di masa lalu. Beberapa Perdana Menteri Jepang telah mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan penyesalan atas tindakan kekejaman yang terjadi selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Meskipun demikian, interpretasi atas permintaan maaf ini masih menjadi perdebatan di antara sejarawan dan pemerintah Tiongkok. Di Nanking, terdapat beberapa situs peringatan yang mengenang korban pembantaian Nanking, termasuk Museum Peringatan Perdamaian Nanking. Pemerintah Jepang juga telah mendukung beberapa inisiatif pendidikan dan kerjasama budaya untuk meningkatkan pemahaman dan dialog antara generasi muda Jepang dan Tiongkok tentang sejarah bersama. Meskipun ada upaya untuk mempromosikan dialog, pemahaman bersama, dan kerjasama budaya antara Jepang dan Tiongkok, peristiwa pembantaian Nanking tetap menjadi titik sensitif dalam hubungan kedua negara. Bagi banyak orang, peristiwa ini mewakili pengingat yang kuat tentang pentingnya memahami dan menghindari kekejaman perang serta menjaga perdamaian di masa depan. Pada tahun 1997, pemerintah Jepang mengakui pembantaian Nanking dan peristiwa ini terus menjadi fokus perdebatan sejarah, politik, dan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang. Pembantaian Nanking mengingatkan kita akan dampak mengerikan perang dan kepentingan untuk memelihara perdamaian, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari pengulangan tragedi semacam ini di masa depan. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.